Kita ke Luwu, Sulawesi Selatan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang sejumlah kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan menyebabkan 11 rumah hanyut tersapu banjir serta ratusan orang terpaksa mengungsi. Banjir juga menelan korban jiwa. Menurut data dari Dalops BPBD Luwu menyebutkan 5 orang warga di Kecamatan Suli Barat menjadi korban meninggal dunia. Sementara di Kecamatan Latimojong, 8 warga dilaporkan tertimbun longsor. Pasca diterjang banjir bandang dan tanah longsor, tim Basarnas dan SAR Brimob bersama relawan mengevakuasi lansia dan juga anak-anak yang terjebak di rumah mereka yang dikepung banjir. Sementara di Kecamatan Latimojong, pemirsa, tim SAR mengerahkan alat berat eskavator untuk mengevakuasi rumah warga yang rusak dan berusaha membuka akses jalan penghubung antar desa di Latimojong yang terputus total pasca diterjang longsor. Saat ini ribuan jiwa di Kecamatan Latimojong dan Bastem terisolir pasca terputusnya jalan desa. Pak Kapolda sudah tiba di lokasi dan membawa serta bantuan gerak cepat. Beliau sudah mengirimkan bantuan helikopter di belakang untuk membantu mobilisasi bahan makanan, obat-obatan dan pakaian dan bahan yang diperlukan warga kita yang terisolasi kurang lebih 3.000 orang di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Listrik di sana juga mati. Pemirsa, hingga saat ini banjir masih mengepung Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan sejumlah orang bahkan dikabarkan meninggal dunia. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Haswadi di sana. Namun tidak hanya Haswadi, kita juga tersambung dengan Meksianus B. Kabel, Kepala Kantor SAR Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Haswadi, kita ke Haswadi terlebih dahulu. Selamat pagi Haswadi, di daerah mana saja yang saat ini masih banjir dan korban meninggal berasal dari wilayah mana ini? Silakan. Baik Faris dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan per hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024 kami berada di salah satu posko atau tempat pengungsian warga korban banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Jumlah korban meninggal per hari ini banyak 14 orang. Mereka terdiri dari 8 orang merupakan korban tanah longsor di Kecamatan Latimojong, sementara 6 lainnya merupakan korban banjir di Kecamatan Suli Barat. Dapat kami informasikan juga bahwa sebagian keluarga korban banjir saat ini sudah mulai membersihkan rumah mereka. Sementara sebagian lagi masih bertahan di posko pengungsian seperti di belakang kami saat ini. Di posko ini terdapat 20 orang wanita dan 2 orang bayi yang ikut mengungsi bersama orang tuanya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa sebagian pengungsi saat ini membutuhkan bahan makanan seperti beras dan sembako lainnya. Dan informasi disampaikan bahwa sejumlah bantuan dari relawan dan juga komunitas terus berdatangan di Kabupaten Luwu. Seperti dari ada bantuan beras dari Alam Peduli Sosial yang telah menyalurkan sekitar 100 ton beras kepada seluruh pengungsi atau warga korban banjir di Luwu dan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Paris. Ya Haswadi, pada saat terjadinya banjir bandang ada sejumlah rumah yang hanyut. Berapa total rumah yang hanyut dan bagaimana kondisi warga yang rumahnya hanyut tersebut, Haswadi? Untuk di Kecamatan Suli Barat terdapat sekitar 12 rumah warga yang hanyut dan tersisa fondasi saja. Sementara di Kecamatan Bajo dan Bajo Barat serta Latimojong, sebagian rumah warga ada yang tertimbun longsor dan sebagian lagi ada yang tersapu banjir saat banjir bandang terjadi. Kemudian kami sampaikan juga di Kebala bahwa sejumlah spekulasi dari pegiat sosial media dan juga aktivis lingkungan yang menyoroti adanya aktivitas tambang di wilayah Hulu Latimojong yang diduga menjadi salah satu penyebab dari
banjir bandang yang terjadi di Luwu. Karena menurut warga, banjir bandang yang terjadi ini merupakan banjir bandang yang terbesar dan bercampur dengan lumpur. Ya, Aswadi, apa saja kesulitan saat dilakukannya proses evakuasi di sana? Baik, Faris, salah satu kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, kemudian Basarnas dan relawan adalah cuaca yang cukup ekstrim. Kemarin upaya pendistribusian logistik ke wilayah Latimojong yang merupakan daerah yang terisolir menggunakan helikopter itu terpaksa harus kembali ke lapangan Andi Jemba karena cuaca yang cukup ekstrim. Sementara jalur darat tidak dapat dilalui karena kedua akses dari Palopo ke Latimojong maupun dari Buleleng ke Latimojong itu kedua terputus. Sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pendistribusian logistik berjalan kaki. Baik, terima kasih Aswadi mengabarkan langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan, dan telah bergabung juga bersama kami Bapak Meksianus Bekabel, Kepala Kantor SAR Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Meksianus. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat TV One. Ya Bapak, saat ini potensi SAR disebar ke daerah mana saja Pak? Dan apa fokus tim SAR saat ini? Baik, terkait dengan penyebaran SAR gabungan, jadi bukan tim SAR ya. Dari kami untuk Sulawesi Selatan menurunkan sekitar 30-an karena 27, terus kami juga kerahkan koordinasi dengan Luwu Timur juga dengan dari perbatasan antara Sulawesi Selatan dan Kendari untuk bisa membackup di wilayah tersebut. Dan untuk tim SAR yang disebarkan itu ada 3 titik di Kecamatan Suli, Kecamatan Sidrap, dan Belawai. Nah itu di situ tim SAR gabungan karena itu daerah dampak yang kami merasa ada korban yang telah terevakuasi kemarin dan masih ada 2 korban yang masih dalam pencarian. Baik, apakah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini memang kerap terjadi banjir nih Pak? Dan biasanya apa penyebab banjir ini Pak? Baik, terkait dengan penyebab banjir. Jadi itu terkait dengan penyebab banjir itu bisa itu dapat data yang lebih akurat dari BMKG terkait dengan penyebab banjir. Tapi kalau saya menjelaskan secara garis besar bahwa terkait dengan intensitas hujan curah hujan yang cukup tinggi dan kondisi tanah kita tanah gembur dan lembab sehingga mudah terjadi banyak lokasi yang longsor. Terus yang berikut air pasang sehingga hujan intensitas yang cukup tinggi tidak bisa ngalir dan airnya pasang sehingga menyebabkan hal demikian. Dan nanti secara detail itu nanti dari bidangnya masing-masing. Kalau kami terkait dengan pencarian dan pertolongan dan evakuasi. Baik Pak Meksianus, selain banjir juga terjadi longsor di beberapa titik. Apakah dengan longsor ini ada sejumlah daerah yang terisolir Pak? Baik, untuk daerah yang terisolir itu daerah Latimojong dan perlu diketahui bahwa namanya tim SAR gabungan itu sudah terkait di dalamnya pemerintah daerah, baik itu kabupaten provinsi, TNI, Polri, dan organisasi relawan lainnya, termasuk dengan Basarnas juga. Nah di situ kami kerjasama dan kami juga turunkan 1 tim ke lokasi tersebut karena itu terisolir dan semalam juga Kepala PLN bersama Gubernur, Kapolda, dan FKPD lainnya sudah ke lokasi dan mudah-mudahan hari ini aksesnya bisa dikerjakan sehingga bisa akses ke lokasi tersebut karena jaraknya lumayan jauh dari posko menuju ke lokasi tersebut. Lantas bagaimana Pak kondisi atau nasib dari warga yang terisolir di daerah terisolir itu Pak? Apakah bantuan dapat tersampaikan dengan lancar Pak?
Nah, kalau untuk bantuan logistik itu nanti di ranahnya BNPB atau Dinas Sosial. Tapi kami sudah berkoordinasi dan bekerjasama, kami juga membantu baik itu dari TNI, Polri untuk bisa mengakses ke lokasi tersebut untuk logistik. Dan semalam juga kami berkoordinasi terus terkait dengan bagaimana bisa mendorong logistik ke lokasi tersebut yang terisolir. Dan mudah-mudahan pagi ini sudah mulai bergerak ke lokasi tersebut untuk bisa membackup atau membantu masyarakat kita sendiri. Baik, terima kasih informasinya Bapak Meksianus Bekabel selaku Kepala Kantor SAR Sulawesi Selatan, dan sebelumnya juga ada rekan kami Haswadi yang melaporkan situasi terkini di Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas kembali.